tentang keyakinan beragama sudah diterbitkan. Mereka mulai menangkapi umat beragama lagi. Orang-orang baik dalam kesulitan. Ini tidak benar. Orang-orang beragama pasti dalam bahaya. Wah, berbahaya ini. Hei, kau melihat apa? Pemberitahuan apa ini? Ini surat penindasan pada agama. Mereka menangkapi umat beragama lagi. Agama kan mengajari orang untuk jadi baik. Kenapa mereka harus selalu ditangkap? Aku tidak mengerti. Kau lihat, ada imbalan kalau melaporkan. Ini adalah khotbah ilegal, perkumpulan ilegal. Kata-kata pemerintah PKT ini tidak bisa dipercaya. Siapa tahu ini tentang apa? Ini pengumuman tentang menindas gereja. Mereka menindas orang-orang beriman lagi. Kenapa pemerintah PKT selalu melakukan ini? Iya. Sungguh keterlaluan. Memangnya apa yang aneh? Sudah bertahun-tahun, pemerintah PKT selalu menindas gereja dan melarang kebebasan beragama, bukan? Iya, betul. Pemerintah PKT belum melakukan banyak kebaikan. Mereka tidak Iya. menangkap penjahat Hmm, atau pejabat yang korup, tetapi menangkapi orang baik yang percaya Tuhan. betul. Jika terus begini, bagaimana tatanan sosial tidak semakin kacau? Itu masuk akal. Menurutku, Iya, betul. tidak baik bagi negara. Jika terus Ini begini, tindakan yang jahat. Iya. betul. Ini keterlaluan. Menjalankan gerakan massal seperti itu tentu tidak mudah. Mustahil menjalankan agama dan jadi orang baik di Tiongkok. Iya. Pemerintah PKT terlalu jahat. Iya, memang jahat. Iya, terlalu jahat. Iya. Kakak ipar. Pemerintah PKT sudah mengumumkan Eastern Lightning sekte sesat dan sekarang diberantas. Jangan terus mempercayainya. Bukankah kau membahayakan diri sendiri? Guifang, PKT adalah partai ateis. Mereka melawan Tuhan dan membenci kebenaran. Mereka tetapkan gereja dan kelompok yang percaya Tuhan sebagai sekte sesat. Dan terang-terangan mengatakan bahwa Alkitab adalah buku sesat. Fakta ini nyata. Masa kau tidak tahu? Lagi pula, bukankah bertahun-tahun percaya Tuhan Yesus kita banyak dianiaya? Iya, Guifang. Bukankah banyak pengkhotbah dan orang Kristen dianiaya sampai mati dan dipenjara? Kenapa masih mendengarkan desas-desus PKT? Jika menyangkut perbedaan antara sekte sesat dan agama yang baik, ini tidak bisa dibedakan oleh orang atau partai politik yang ingin membedakannya. Juga tidak bisa ditetapkan oleh negara atau undang-undang dasar. Agama yang baik adalah hal positif yang bermanfaat bagi manusia. Sekte sesat adalah hal negatif yang merusak manusia. Untuk memastikan apakah suatu gereja baik atau sekte sesat, itu harus dilihat apakah gereja itu positif atau negatif. Gereja yang berasal dari Tuhan dan dibentuk dari pekerjaan Tuhan itu agama yang baik. Yang berasal dari iblis dan pekerjaan roh jahat adalah sekte sesat. Pemerintah PKT adalah rezim jahat paling melawan Tuhan dan benci kebenaran. PKT lah sekte sesat itu. Mereka tidak berhak mengomentari iman kepada Tuhan. Dan tidak layak mengecam kelompok atau gereja manapun yang berkeyakinan agama. Iya. PKT selalu menentang Tuhan dan menganiaya orang Kristen. Tidak mungkin kau tidak menyadarinya. Kakak ipar, aku paham yang kau katakan. Tapi, aniaya pemerintah PKT terhadap Eastern Lightning lebih keras daripada denominasi lain. Guifang, bukankah kita juga dianiaya karena percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga milik mereka. Guifang, hanya yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman yang dapat menerima berkat dan janji Tuhan. Lingkungan keras ini sangat menyingkapkan orang. Jika kita tidak berani mempelajarinya atau menerima jalan yang benar karena segan dan takut, kita akan kehilangan berkat dan janji Tuhan. Bukankah kitab Wahyu mengatakan, orang penakut tidak bisa masuk kerajaan Tuhan?
Pemberantasan Eastern Lightning yang dilakukan rezim iblis PKT paling keras, tidak masuk akal. Ini membuktikan PKT paling takut terhadap kebenaran dan paling membenci Tuhan. Selama bertahun-tahun, gereja rumah dan gereja bawah tanah di Tiongkok terus dikecam, dianiaya, dan diburu oleh rezim PKT. Apa kita harus menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar dan jalan yang benar? Guifang, kau sudah lama percaya Tuhan, masa tidak mengerti? PKT selalu memelintir kebenaran dan memutarbalikkan benar dan salah. Ini hakikat iblis si setan. Apa kau belum bisa membedakan agama yang baik dan sekte sesat? Gereja yang mengimani Tuhan yang benar adalah agama yang baik. Semua yang percaya kepada ilah palsu, roh jahat, atau iblis si setan adalah sekte sesat. Yang mendukung kesesatan, menyangkal, dan melawan Tuhan, seperti ateisme dan evolusi, adalah sekte sesat. Sekarang, PKT paling keras mengecam dan memberantas Eastern Lightning. Seluruh dunia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Jika orang bisa membedakan, mereka harusnya paham apa yang paling ditentang dan dibenci rezim ini, dan jadi yakin mana jalan yang benar. Iya, PKT paling muak pada kebenaran, dan paling takut orang menerima kebenaran. Makanya mereka gencar melawan Tuhan. Di akhir zaman, hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menyatakan kebenaran untuk menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang bekerja untuk menyelamatkan dan menyucikan manusia. Bukankah ini fakta? Dengan begitu kita bisa mengerti mengapa PKT paling benci pada gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan paling menentang Tuhan. Semua yang menantikan penampakan Tuhan harus membuka mata dan melihat siapa yang melakukan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Kakak ipar, kakak, PKT memang menentang Tuhan dan berasal dari iblis. Tapi PKT mengatakan orang yang tidak menerima Eastern Lightning akan dipotong telinganya, dicungkil matanya. Apa ini tidak menjelaskan masalahnya? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan mereka yang percaya Tuhan yang Maha Kuasa ada di mana-mana. Jika memang begitu kondisinya, berapa banyak orang Tionghoa yang dipotong telinganya dan dicungkil matanya? Bukankah ratusan ribu bahkan jutaan? Apa sudah ada kasus yang ditemukan? Jika sampai terjadi seperti itu, pemerintah PKT dan media pasti sudah menyebarluaskannya ke seluruh dunia, bukan? benar. Ini membuktikan semua kata pemerintah PKT itu bohong. Semua hanya desas-desus dan rekayasa jahat. Apapun yang kata pemerintah PKT tidak bisa dipercaya. Berarti kau sama sekali tidak kenal PKT. Sampai sekarang kau belum melihat jelas hakikatnya. Mereka iblis, setan, seteru Tuhan. Bertahun-tahun kau beriman kepada Tuhan. Kau belum mengerti. Kau terlalu bodoh dan kurang pertimbangan. Guifang, ini semua desas-desus yang dikarang pemerintah PKT. Mengapa kau masih percaya kebohongan PKT? Kakak, Iya. kau tahu imanmu kepada Tuhan lebih kuat dari kami. Dan pilihanmu tidak mungkin salah. Tapi aku tidak paham, jika Eastern Lightning adalah jalan yang benar, mengapa pemerintah PKT begitu menentangnya? Mengapa pemimpin agama juga gencar mengutuknya? Iya, Saudara Jiang. Aku pun tidak mengerti. Pendeta dan penatua juga sudah dianiaya pemerintah PKT. Tapi dalam hal Eastern Lightning, kenapa mereka yang melayani Tuhan bisa berpandangan dan bersikap sama dengan pemerintah PKT? Apa sebenarnya alasan dibaliknya? Iya, kami ingin memahami persoalan ini dengan jelas. Baiklah. Pingan,
Saudari semua, Alkitab mengatakan, seluruh dunia ada dalam kejahatan. Iya. Tuhan Yesus pun berkata, ini adalah angkatan yang jahat. Lalu, sekelam apa kegelapan dan kejahatan dunia ini? Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus menebus manusia dalam rupa manusia. Disalibkan oleh kaum religius dan penguasa di masa itu. Iya. Iya. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran dan menghakimi juga dikecam dan ditentang oleh kaum religius dan pemerintah PKT, serta ditolak oleh zaman ini. Ini menggenapi perkataan Tuhan Yesus. Sama seperti petir, menerangi satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit. Begitulah anak manusia saat kedatangannya. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Iya benar. Nubuat Tuhan Yesus ini sudah digenapi. Semua yang merindukan penampakan Tuhan harus jelas melihat bahwa Tuhan sudah datang melakukan penghakimannya di akhir zaman. Iya. Nubuat Tuhan Yesus sudah digenapi. Apa orang masih belum melihat fakta ini dengan jelas? Sepertinya nubuat Tuhan Yesus tentang kedatangan anak manusia sudah digenapi. Kalau begitu jalan ini layak diselidiki. Iya. Saat Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusannya, kaum religius bersekongkol dengan pemerintah Romawi sehingga menyalibkan Tuhan. Pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman juga dengan gencar dikecam dan dianiaya oleh kaum religius dan pemerintah PKT. Mengapa setiap kali Tuhan menjadi daging, dia menanggung kecaman dan perlawanan bertubi-tubi dari kalangan religius dan dunia? Kita hanya bisa mengatakan dunia ini terlalu gelap dan jahat. Saudara dan saudari, rezim ateis dan mayoritas pemimpin religius adalah kekuatan jahat yang membenci Tuhan dan kebenaran. Iya, benar. Ini dapat dipastikan melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Makanya, jalan yang benar pasti menderita penolakan dan kecaman dari rezim ateis dan kaum religius. Benar. Dan mereka yang beritakan jalan yang benar dan lakukan kebenaran pasti juga akan dijebak dan dianiaya. Iya. Seperti kata Tuhan Yesus, jika dunia membencimu, ketahuilah, ia sudah membenci aku dulu sebelum membencimu. Jika asalmu dari dunia, dunia akan mengasihi engkau. Tetapi karena kau bukan dari dunia, karena aku telah memilihmu dari dunia, karena itulah dunia membencimu. Inilah sebabnya, sepanjang sejarah, satu-satunya umat manusia yang menerima jalan yang benar dan ikut Tuhan yang esa, hanya sedikit orang yang mencintai dan mencari kebenaran. Benar. Sebagian besar orang, karena mengikuti kuasa jahat atau takut dianiaya, tidak belajar jalan yang benar dan kehilangan peluang diselamatkan Tuhan. Ya, itu benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah memperingatkan, masuklah ke gerbang yang sempit, karena gerbang lebar dan jalan yang luas menuju kebinasaan, Iya. dan banyak yang masuk akan menderita. Benar. Pintu gerbang dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan dan hanya sedikit yang menemukannya. Benar. Perkataan mereka begitu praktis dan masuk akal. Iya. Jika Eastern Lightning jalan yang benar, apa dasar pembenaran kalian? Kami percaya Tuhan Yesus karena Dia sanggup menyelamatkan kita. Tapi apa buktinya bahwa Eastern Lightning jalan yang benar? Iya. Pertanyaan Saudari Jiang sangat bagus. Tentang ini, mari baca firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk memahami firman Tuhan yang Maha Ya. Kuasa. Iya. Halaman 1281. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apa prinsip mendasar dalam mencari jalan yang benar? Engkau harus melihat apakah ada pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Apakah perkataan itu ungkapan kebenaran atau tidak? Untuk siapa kesaksian itu? Dan apa manfaatnya bagi engkau? Mempelajari hal seperti ini tidaklah sulit. Tetapi setiap kita perlu mengetahui kebenaran ini. Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan akan memiliki hakikat Tuhan. Ia yang merupakan inkarnasi Tuhan memiliki pengungkapan Tuhan. Karena Tuhan menjadi daging, Ia akan lakukan pekerjaan yang harus Ia lakukan. Dan karena Tuhan menjadi daging, Ia akan mengungkapkan siapa Dia. Membawa kebenaran, memberi manusia hidup, dan menunjukkan jalan kepada manusia. Iya. Daging yang tidak punya hakikat Tuhan
tentu bukan Tuhan yang berinkarnasi. Hal ini tidak diragukan lagi. Untuk menyelidiki apa daging itu daging inkarnasi Tuhan, manusia harus menentukannya dari watak yang ia ungkapkan dan perkataan yang ia ucapkan. Artinya apakah itu daging inkarnasi Tuhan dan apakah itu jalan, kebenaran, atau bukan? Harus dinilai dari hakikatnya. Jadi untuk menentukan apa daging itu inkarnasi Tuhan, kuncinya memperhatikan hakikatnya, pekerjaannya, perkataannya, wataknya, dan banyak lagi. Bukan penampilan luarnya. Iya. Iya. Saudara dan saudari, jalan yang benar selalu dari pekerjaan yang dikerjakan Tuhan sendiri. Karena ini pekerjaan Tuhan sendiri, pasti ada pengungkapan kebenaran dan pekerjaan Roh Kudus. Kami telah menyaksikan bahwa Eastern Lightning adalah jalan yang benar, dan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah inkarnasi Tuhan, tepatnya karena Tuhan Yang Maha Kuasa datang dan mengungkapkan banyak kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan umat manusia. Ya. Menggenapkan rencana Tuhan untuk menyucikan dan menyelamatkan di akhir zaman. Tentang ini, mari lihat firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan menjadi daging kali ini, pekerjaannya untuk mengungkapkan wataknya, terutama melalui hajaran dan penghakiman. Dengan landasan ini, ia bawa lebih banyak kebenaran kepada manusia dan lebih banyak cara praktis, sehingga mencapai tujuannya untuk menaklukkan dan menyelamatkan manusia dari wataknya yang rusak. Inilah latar belakang pekerjaan Tuhan pada zaman kerajaan. Melalui pekerjaan penghakiman dan penghajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari watak mereka sebenarnya yang najis dan rusak. Dan dia akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi bersih. Dengan begini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Iya, benar. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat dikuduskan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran firman-Nya, melalui pemurnian, manusia mengenyahkan kerusakannya dan dimurnikan. Daripada menganggap tahap ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya tahap pekerjaan pemurnian. Saudara dan saudari, Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman menjalankan pekerjaannya untuk menghakimi dan menyucikan umat manusia, mengungkap kebenaran yang manusia perlukan untuk mengetahui tentang Tuhan dan keselamatan, dan membuka semua rahasia rencana pengelolaan Tuhan bagi manusia. Tujuan rencana pengelolaan Tuhan 6.000 tahun, prinsip pekerjaan Tuhan, pekerjaan 3 tahapnya, rahasia dan makna Tuhan menjadi daging, cara manusia berkembang hingga sekarang, tujuan masa depan manusia, kebenaran Alkitab dan arti nama Tuhan, dan lain-lain. Ini rahasia yang tidak sanggup dipahami manusia. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa sepenuhnya mengungkapkan esensi manusia yang rusak dan akar kerusakannya. Maka manusia tahu keburukan mereka, seperti keangkuhan, egoisme, dan sifatnya yang hina melalui penghakiman firman Tuhan. Iya, benar. Maka manusia memahami kebenaran, bisa mengerti tentang watak benar Tuhan, dan punya hati yang menghormati Tuhan. Watak hidup mereka semua berubah hingga taraf berbeda, dan perlahan terbebas dari dosa sepanjang hari dan mengaku dosa tiap malam. Iya. Ini membuktikan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu jalan yang benar. Amin. Firman Tuhan Yang Maha Kuasa adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Penuh otoritas dan kuasa, Amin. dapat sepenuhnya menyucikan dan menyelamatkan. Amin. Jika tidak, selain Tuhan, siapa yang mampu menolong manusia dari belenggu dosa? Iya. Selain Tuhan, siapa yang dapat membukakan rahasia yang tersembunyi ribuan tahun? Iya. Jadi firman Tuhan Yang Maha Kuasa memang benar. Pantas saja orang yakin begitu mendengarnya. Iya, benar. Iya, hanya Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Tuhan yang mampu memberi jalan hidup kekal kepada manusia. Dengan menerima kebenaran Kristus di akhir zaman, kita dapat menerima keselamatan kekal. Iya. Mari baca lagi firman Tuhan Yang Maha Kuasa, halaman 1459. Pingan,
Guifang, Iya, bagaimana jika kalian baca bersama? iya. Saudari, kalian baca juga. Puji Tuhan. Ini coba lihat. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan sendiri adalah kehidupan dan kebenaran. Dan kehidupan dan kebenarannya hidup berdampingan. Mereka yang tidak memperoleh kebenaran tidak akan mendapatkan kehidupan. Tanpa bimbingan, dukungan, dan pembekalan kebenaran, kalian hanya mendapatkan pesan tertulis, doktrin, serta kematian. Kehidupan Tuhan tidak berkesudahan, serta kebenaran dan kehidupannya hidup berdampingan. Jika kalian tidak bisa temukan sumber kebenaran, engkau tidak akan dapat makanan kehidupan. Jika kalian tidak bisa dapat bekal kehidupan, engkau tidak akan mendapat kebenaran. Karena itu, terlepas dari berbagai imajinasi dan konsepsi, seluruh tubuhmu tidak berarti hanya daging. Dagingmu yang berbau busuk. Ketahuilah, kata-kata dalam buku bukan kehidupan. Catatan sejarah tidak bisa dianggap sebagai kebenaran. Berbagai doktrin masa lalu tidak bisa jadi catatan tentang firman yang diucapkan Tuhan saat ini. Hanya hal-hal yang diungkapkan Tuhan ketika Ia datang ke dunia dan tinggal di tengah manusia adalah kebenaran, kehidupan, kehendak Tuhan, dan cara kerjanya saat ini. Ini bagus sekali. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini jalan memungkinkan manusia mendapat kehidupan. Satu-satunya jalan manusia mengenal Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Jika engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan memenuhi syarat untuk masuk gerbang kerajaan surga. Karena kalian adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan peraturan, pesan tertulis dan terbelenggu sejarah tidak akan bisa mendapat kehidupan dan tidak akan pernah mendapatkan jalan hidup yang kekal. Itu karena mereka hanya punya air keruh yang tidak mengalir selama ribuan tahun dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan selamanya tetap jadi jasad, jadi boneka iblis, dan tetap jadi anak-anak neraka. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan padanya, tidak akan haus selamanya. Air yang kuberikan kepadanya menjadi mata air di dirinya, sampai kehidupan kekal." Hari ini, Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, Dia memiliki air kehidupan yang mengalir dari takhta, jalan hidup kekal. Sumber dari kata-kata ini tampaknya sama. Iya. Sepertinya ini memang firman Tuhan, suara Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatakannya. Iya. Iya. Benar. Kalau tidak dengar tidak tahu, begitu mendengar ini sangat bermakna. Pendeta dan penatua memberi kesan Eastern Lightning begitu buruk. Namun kenyataannya tidak begitu. Perkataan ini mengandung kebenaran. Bagus sekali pemaparannya. Iya. Jauh lebih baik dari kata mereka. Iya. Seandainya kita tidak mendengar sekarang, kita terus dibutakan pendeta dan juga penatua. Iya. Ini pertama kalinya aku mendengar firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Firman ini sangat praktis dan mencerahkan. Khotbah Eastern Lightning bagus. Kita harus lebih sering mendengarnya. Kita sudah ditipu oleh pendeta dan penatua. Benar. Saudara-saudari, firman dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah keselamatan dari Tuhan kepada manusia di akhir zaman. Satu-satunya jalan untuk terima keselamatan Tuhan di akhir zaman. Iya, benar. Kitab suci berkata, yang dari Tuhan semakin bertambah, yang dari manusia semakin berkurang. Sekarang, baru 20 tahun sejak Tuhan Yang Maha Kuasa memulai pekerjaannya. Walaupun ditentang oleh PKT dan kaum religius, Injil Kerajaan Tuhan melanda seperti gelombang pasang yang tidak terhentikan. Iya, benar. Sekarang, Injil ini tidak saja menyebar di daratan Tiongkok, namun juga ke banyak negara di seluruh dunia. Injil ini sedang menyebar luas ke semua negara dan wilayah. Iya, benar. Makin banyak yang benar. rindu penampakan Tuhan. Satu persatu datang ke rumah Tuhan Yang Maha Kuasa. Benar. Amin.
Benar. Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyebar cepat ke seluruh manusia sekalipun terus ditindas. Bukti kerja Roh Kudus tak terbantahkan. Amin. Amin. Sepenuhnya membuktikan yang datang dari Tuhan semakin bertambah dan menyaksikan kepada manusia Tuhan yang Maha Kuasa itu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Eastern Lightning adalah jalan yang benar. Iya, yang dari Tuhan makin bertambah, yang dari manusia makin berkurang. Tanpa pekerjaan Roh Kudus dan kebenaran, mana mungkin Eastern Lightning berkembang begitu cepat? Iya, itu benar. Di akhir zaman, berbagai denominasi semakin gersang, sementara Eastern Lightning semakin bertumbuh. Mungkinkah Tuhan yang Maha Kuasa kedatangan Tuhan yang kedua? Iya, kita harus sungguh-sungguh menyelidiki ini dengan benar. Jika dia kedatangan Tuhan, bukankah kita melawan Tuhan jika tidak menerimanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Mari baca lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Warga sekalian, mohon perhatian. Segera laporkan siapapun yang menyembah Tuhan di rumah dan ikut serta dalam ibadah ilegal. Jika penginjil luar ditemukan dalam komunitas, mereka harus ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Saudara-saudari, mari kita sembunyikan dulu buku-buku ini. Jika menemukan pemeluk Eastern Lightning atau memberitakan Eastern Lightning, segera lapor ke polisi supaya ditangkap. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi. Bagaimana ini? Adik, jangan panik. Pengumuman disiarkan, mungkin karena kami ketahuan saat masuk ke lingkungan ini. Iya. Dan mungkin sudah dilaporkan. Keluar sekarang pasti berbahaya. Tunggu Patroli sebentar. lingkungan sedang berkeliling. Kau melihat orang Eastern Lightning? Mereka menanyai setiap orang asing yang ditemui. Iya, jika keluar sekarang, kalian pasti ditangkap dan ditanyai patroli lingkungan. Apalagi dua saudara ini bukan dari sekitar sini. Begitu ketahuan mereka penginjil, pasti ditangkap dan dipenjarakan. Sebaiknya kita memikirkan cara lain. Tapi bagaimana? Beberapa orang asing terlihat masuk lingkungan ini. Harap saling mengawasi. Beberapa Kita harus menemukan cara. orang asing Gawat kalau terlihat mereka mulai masuk mencari dari rumah ke rumah. Iya. Semuanya jangan panik. Tuhan itu Maha Kuasa. Semua ada dalam tangannya. Jika mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan. Iya. Di mana ada pekerjaan Tuhan, di situ iblis mengganggu. PKT yang jahat ini bejat, tidak bertuhan, menindas pekerjaan Tuhan, terlalu memuakan. Iya, Iya, benar. Di Tiongkok, orang hidup dalam ketakutan saat beriman dan jadi orang baik. Negara ini terlalu gelap. Iya. Saudara-saudari, karena kita mengikuti Tuhan, kita harus menanggung penderitaan ini. Di negara yang memandang Tuhan sebagai musuh ini, orang beriman bisa ditangkap dan dipenjarakan. Iya. Penderitaan ini ditanggung orang kudus sepanjang masa. Kita tidak bisa menghindarinya. Jika memang menimpa kita, kita harus menanggungnya, menerima dan taat. Itu benar. Kita harus minum anggur pahit yang diminum oleh Tuhan dan tidak mengeluh. Mari berdoa lagi agar Tuhan menguatkan iman kita. Iya. Iya, mari berdoa agar Tuhan menguatkan iman kita. Puji Puji Tuhan. Tuhan.